perizinan kan tadi sudah dibilang mumpung nggih. Kali-kali nanti jadi pengusaha, apa nggih? Saya selaku penata perizinan Kali Muda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu itu. Kalau disingkat itu di VMPTSD Kabupaten Pasuruan yang berkantor di Jalan Raya Raji kilometer 9. Di situ ada MPP, Mall Pelayanan Publik. Yang itu ada yang warna alam, ada yang pakai warna kimia. Ya, itu kan kalau warna alam limbahnya itu kan tidak seperti memakai warna bahan kimia. Ya, itu juga kalau pakai bahan kimia itu harus izin UKL. Jadi limbahnya itu harus jelas dibuang kemana, yang tidak merugikan tetangga atau warga sekitar. Gitu. Kalau warna alam, saya kira itu kan kalau warna alam itu kan dari tumbuhan, ya seperti dari daun kelor mungkin ya, seperti selain daun kelor dari tumbuhan kan ya, itu sepertinya aman untuk membuang limbahnya di aliran, mungkin di aliran sungai kecil itu mungkin aman. Ya, sekarang kan serba elektronik, jadi izinnya tidak manual seperti kita harus datang ke kantor gitu. Tapi kalau dari adik-adik ini atau ibu-ibu ya yang belum paham, bisa kami bantu di Mall Pelayanan Publik. Apa sudah ada yang pernah ke sana? Belum pernah. Tempatnya ada di depan sendiri bangunannya. Nah itu dekatnya Pol PP. Di situ kan ada perkantoran Raji ya. Khusus untuk perkantoran sekarang ada di pusat di daerah itu. Kota sudah tidak ada sekarang. Hanya beberapa. Kalau di Kota Pasuruan hanya beberapa dinas. Tapi sekarang semuanya ada di sini. Jadi kalau penjenengan kurang paham atau bingung, nanti untuk karena mempunyai usaha itu harus ada legalitasnya. Ya. Mau pinjam ke bank pasti diminta izin. Memasukkan barang ke perusahaan mungkin atau kemana pasti nanti diminta NIB. Nah ini kita juga ada program jemput bola kepada NIB, dan di tahun ini kemarin kita sudah tahun 2023 kita sudah laksanakan jemput bola di 20 kecamatan, dan ini sekarang tahun ini juga kita ada kegiatan itu. Nanti bisa itu lewat informasinya lewat kecamatan biasanya. Nanti kecamatan menginfokan lewat desa. Itu biasanya diberitahu, setiap desa itu diberitahu. Nanti monggo nanti ketika jadwal kami ada di Purwosari itu adik-adik ya atau ibu bisa datang ke sana gratis, tidak dipungut biaya. Sebetulnya kalau NIB aja gratis, tapi ada beberapa kalau izin yang ada retribusi itu ada mas ya. Tapi kalau NIB itu sebenarnya gratis. Nah ini untuk meningkatkan NIB di Indonesia, makanya kita ada program untuk biar masalah NIB itu yang akan kami lakukan nanti awal bulan Mei. Yeah. Misalnya untuk menemukan NIB ini persyaratannya apa aja? Misalnya usaha sudah berjalan berapa tahun, untuk NIB ini misalnya syarat-syaratnya apa aja gitu? Kalau syarat-syarat dasarnya itu perdagangan itu kan macam-macam ya. Nah, itu kan macam-macam. Tapi pada dasarnya yang dibutuhkan itu adalah KTP dan email. Ya, email itu harus ada email yang terhubung dengan WA. Seperti yang saya katakan tadi, untuk benang tenun ini termasuk konveksi. Nah, di situ ada resikonya itu menengah atas, menengah tinggi. Nah, itu ada beberapa persyaratan yang harus kita lewati kalau untuk mendapatkan NIB untuk perdagangan tenun ini. Nah, itu. Dan kalau sudah menengah tinggi itu banyak Pak yang harus menjadi persyaratannya itu yang dilengkapi itu banyak gitu. Nah kalau ekspor sebenarnya bisa, cuman ya itu tadi mempunyai modal yang tinggi ya, terus biasanya untuk kapasitas yang dihasilkan itu juga menjadi persyaratan nanti untuk ekspor, biasanya seperti itu. Dan nanti itu mesinnya juga ada Pak, itu memakai mesin atau sebagai modal ya, mesin, terus meskipun itu memakai manual atau memakai mesin itu juga ada hitungan modalnya.
persyaratan ekspor impor itu sebenarnya cukup memakai NIB saja, Pak. Kalau dulu kan kita memerlukan namanya API, gitu. Angka APP untuk produsen, angka APU memang untuk yang distributor atau konsumen. Gitu. Tapi untuk sekarang itu NIB itu sudah termasuk namanya perizinan tunggal, perizinan satu itu aja, NIB itu aja. Jadi untuk ekspor, untuk persyaratan ekspor itu sebenarnya cukup memakai NIB aja. Mungkin ada persyaratan lain, mungkin surat-surat atau dokumen yang harus dilengkapi dan itu nanti minta rekom dari distributor. Jadi untuk kelengkapan persyaratannya bisa nanti minta ke distributor. Tapi yang lebih utama harus mempunyai NIB. Oke, Matur. Jadi kenapa ekspor ya? Tenun itu di luar negeri jarang gitu nih. Coba buka di online, bisnis online gitu nih. Jadi Bapak Ibu semuanya ini ya mungkin kalau belum punya produk ya bisa memasarkan produknya orang gitu nih. Nah, di samping mendalami terkait pewarnaan alam, nanti ada kaitannya juga mungkin dengan bisnis online itu nih. Seperti itu. Ya, jadi nanti ya ada NIB, nanti sampun gitu dijelaskan bagaimana mendapatkan NIB, sampun gitu. Kemudian terkait disparitas nanti bertahap itu nih, nanti bisa difasilitasi juga terkait perizinan apapun, mungkin tidak hanya produk ini, mungkin produk yang lainnya, silakan. Mau perizinan produk apa ya, ya? Makanan, ya. Kemudian obat-obatan, jamu, gitu. Silakan. Tidak hanya untuk ini, gitu. Jadi itu silakan.